Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darsa Benindra dengan NIM 4212501001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas simulasi termometer menggunakan for loop and while loop pada lab view. Jadi pada tugas kali ini buat simulasi termometer dengan menggunakan varian for loop dan varian while loop. Panel terdiri dari komponen di bawah ini. Pada front panel terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada termometer untuk menampilkan nilai suhu. Yang kedua ada numeric indikator untuk menampilkan nilai suhu dalam bentuk angka. Lalu yang ketiga ada LED indikator sebagai indikator perubahan nilai. Baru yang terakhir ialah waveform chart untuk menampilkan grafik perubahan suhu terhadap waktu. Oke, pada versi pertama saya akan menggunakan for loop. Di blok diagram terdapat for loop dengan jumlah iterasi 101, sehingga nilai akan berjalan dari 0 sampai 100. Nilai iterasi I saya hubungkan ke numerik indikator, termometer, dan waveform chart, sehingga setiap iterasinya nilai bertambah 1. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi reminder untuk membuat LED berkedip. Jika sisa pembagian nilai bernilai 0, maka LED akan menyala. Sedangkan jika bernilai 1, maka LED mati, sehingga menghasilkan efek berkedip. Kemudian, saya menggunakan fungsi white, dengan nilai 100 ms. Salah, dengan nilai 500 ms. Agar perubahan itu terjadi setiap 0,5 detik. Seperti ini sambungannya. Berarti dari I itu tersambung ke reminder. I itu tersambung ke reminder. Jika hasilnya sama dengan 0, maka dia berkedip. Maka sebaliknya, jika dia 1, maka dia mati. Lalu tersambung juga ke numerik, termometer, dan waveform chart. Seperti yang saya bilang tadi. Sehingga setiap iterasinya nilainya akan bertambah 1. Maka dia akan terbaca di sini, di front panel. Lalu kita lanjutkan ke while loop. While loop bekerja dengan cara mengulang program selama kondisi stop terpenuhi. Di dalam while loop, nilai termometer akan terus bertambah dan ditampilkan pada numerik indikator, termometer, dan juga waveform chart. LED juga berkedip menggunakan fungsi reminder, sama seperti yang atas tadi. Ketika nilai termometer mencapai 100, kondisi stop terpenuhi, sehingga while loop juga akan berhenti. Oke, baiklah. Kita langsung demonstrasikan aja. Bisa kita lihat, dia setiap nilai itu berjumlah 0, maka dia akan hidup. Jika jika dia dibagikan hasilnya itu sama dengan 0, maka lampu itu akan hidup. Dan jika sama dengan 1, maka dia akan mati. Oke, bisa kita lihat, dia tetap hidup juga. Sekarang kita masuk ke soal.
Soal yang pertama, apa perbedaan for loop dan while loop pada lab view? Perbedaan utamanya ialah for loop digunakan jika jumlah perulangannya sudah diketahui sejak awal. Jadi, for loop itu digunakan jika jumlah pengulangannya itu sudah diketahui sejak awal. Contoh, kita sudah tahu nih bahwa for loop itu digunakan di 300. Eh, pengulangannya itu di 300, maka kita bisa menggunakan for loop biar gunanya itu untuk mempermudah kita aja. Lalu while loop itu digunakan jika jumlah perulangannya belum diketahui, berarti sebaliknya, dan akan berhenti ketika kondisi terpenuhi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya fungsi soal kedua itu fungsi comparison. Apa saja yang kalian lakukan yang kalian ketahui pada lab view dan jelaskan. Fungsi comparison apa saja yang kalian ketahui pada lab view dan jelaskan. Oke. Beberapa fungsi comparison yang saya ketahui yaitu yang pertama equal, baru not equal, sama dengan, tidak sama dengan, greater than, greater or equal, less or equal, inverse and cursive. Semua fungsi tersebut menghasilkan output berupa nilai boolean, yaitu true and false. Oke, baiklah saya akan menjelaskannya. Equal itu digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai ini sama. Jika sama, hasilnya true. Jika tidak sama, hasilnya false. Baru not equal digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai ini berbeda. Jika berbeda, hasilnya true. Jika sama, hasilnya false. Berarti kebalikannya. Baru ada greater than. Digunakan untuk mengecek apakah nilai pertama lebih besar daripada nilai kedua. Contoh, 10 itu lebih besar pada 5, maka dia akan true. Baru ada greater or equal. Digunakan untuk mengecek apakah nilai pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua. Misalnya 10 dibuat greater or equal. Sama 10 juga. Berarti dia true. Dia mengecek apakah nilai pertama itu lebih besar atau sama dengan. Yang pertama tadi greater than itu hanya lebih besar aja. Lalu yang greater or equal ini ada sama dengannya. Baru ada less than. Digunakan untuk mengecek apakah nilai pertama itu lebih kecil daripada nilai kedua. Contoh 5 lebih kecil daripada 10, maka dia true. Berarti kebalikan dari greater than, itu less than. Baru less or equal. Ini sama fungsinya seperti greater or equal. Digunakan untuk mengecek apakah nilai ini lebih kecil atau sama dengan nilai kedua. Contoh, 10 lebih kecil daripada 10. 10 dipakai less or equal sama dengan 10. Maka dia true. Baru ada in range and choice. Digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai itu berada dalam rentan range tertentu. Jika nilai berada di atas, jika nilai berada di antara batas bawah dan batas atas, maka hasilnya true. Jika di luar rentang, hasilnya false. Fungsi ini juga dapat mengubah course nilai agar tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.